masyarakat Jawa yang mempercayai ramalan Jayabaya. Nah, akan dibersihkan dengan darah. Pertanyaannya, darah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dunia, semangat pagi Indonesia, semangat pagi buat kita semua. Saudaraku, sahabat Lawang Buyung, semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersahabat. Baik saudaraku, sahabat Lawang Buyung, dimanapun kalian berada, kita sering mendengar tentang ramalan Jayabaya, di mana ramalan ini dipercaya oleh masyarakat Jawa atau orang-orang Jawa turun-temurun dari zaman dahulu sampai saat ini. Banyak masyarakat Jawa yang mempercayai ramalan Jayabaya. Nah, siapakah Jayabaya tersebut? Silakan sahabat Lawang Buyung untuk mencari sendiri atau menanyakan siapa sosok Jayabaya itu. Baik, saya bukan ingin menceritakan tentang Jayabaya, karena saya tidak mengerti tentang sejarah yang disebut Jayabaya. Namun saya pernah mendengar sangat dipercaya karena ramalan-ramalan beliau sering terbukti. Nah, namun saya kali ini tidak membahas tentang siapa Jayabaya. Saya ingin cerita bahwa di mana Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Pasir, kabupaten paling selatan di Kalimantan Timur. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Pasir atau Tanah Pasir, bahwa ibu kota Nusantara ditempatkan di Tanah Pasir, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, kita sedikit menyinggung dengan ramalan. Jika di Pulau Jaya sana ada Jayabaya, maka di Tanah Pasir kita juga punya leluhur yang sudah menggambarkan, yang sudah meramalkan bahwasanya ibu kota negara atau ibu kota Nusantara itu akan ditempatkan di Tanah Pasir. Jadi orang-orang tua kami terdahulu, para leluhur kami sudah meramalkan itu. Makanya orang-orang tua, khususnya orang-orang tua Pasir, itu tidak kaget. Kenapa? Karena itu sudah diramalkan. Baik, saya akan melanjutkan. Ramalan para leluhur kami atau orang-orang tua kami terdahulu, dan saya ingat, saya masih seumuran SD atau SMP begitu, saya pernah mendengarkan dari salah seorang mulung atau ahli spiritual etnis Pasir. Beliau mengatakan bahwa Tanah Pasir ini seperti salangla, atau Tanah Pasir ini kalau saya Indonesiakan, Tanah Pasir ini seperti sarang laba-laba. Artinya apa? Artinya bahwa untuk menuju ke suatu tempat nantinya, bahwa Tanah Pasir ini banyak jalan untuk menuju ke suatu tempat. Itu maksud daripada Tanah Pasir ini seperti sarang laba-laba, artinya banyak jalan untuk menuju suatu tempat. Karena zaman itu untuk menuju suatu ke tempat itu tidak banyak jalan. Namun saat ini bisa kita lihat
jalan di mana-mana, untuk menuju ke suatu tempat. Lebih lanjut beliau mengatakan, setelah itu, setelah tanah pasir ini seperti sarang laba-laba, setelah tanah pasir ini banyak jalan untuk menuju suatu tempat, maka tanah pasir ini nanti adalah lonsa. Lonsa itu artinya najis kalau bahasa agamanya, dan najis itu harus kita sucikan, najis itu harus kita bersihkan. Nah, begitu halnya dengan tanah pasir. Beliau mengatakan bahwa tanah pasir ini nanti adalah lonsa, kotor, maka harus disucikan. Nah, disucikan pakai apa? Ini jadi pertanyaan buat kita. Baik, nanti saya lanjutkan. Nah, setelah itu beliau mengatakan bahwa orang-orang pasir, khususnya etnis pasir atau Dayak pasir ini tidak akan pernah bersatu sebelum tanah pasir ini dibersihkan. Nah, faktanya saat ini orang-orang pasir itu sulit untuk disatukan, maksud saya. Oke, sahabat Lawang Buyung mungkin bisa merasakan, mengetahui orang pasir itu sangat sulit untuk disatukan. Ada saja hal yang membuat perpecahan, atau ada saja hal atau masalah yang membuat tidak bersatu. Nah, lalu bersatunya nanti setelah ada huru-hara. Nah, ini kaitannya dengan tanah pasir tadi yang najis, yang lonsa. Kenapa beliau mengatakan, beliau melanjutkan, para leluhur melanjutkan ceritanya, ramalannya, bahwa tanah pasir ini akan dibersihkan dengan darah. Pertanyaannya, darah siapa? Darah ayam, darah kambing? Bukan, saudara. Untuk membersihkan tanah pasir ini adalah dengan darah manusia, darah manusia. Nah, menyambung cerita tadi, ada kaitannya tadi bahwa orang pasir ini tidak akan pernah bersatu sebelum ada huru-hara. Nanti bersatunya orang pasir setelah ada huru-hara, cara yang sangat dasar, yang banyak mengorbankan jiwa, yang banyak mengeluarkan darah, dan darah itulah sebagai syarat untuk mensucikan tanah pasir. Disitulah baru etnik pasir bersatu. Baik saudaraku, sahabat Lawang Buyung yang sangat saya hormati, ini adalah ramalan. Yang namanya ramalan bisa benar, bisa tidak. Harapan saya pribadi, ramalan ini hanyalah khayalan. Ramalan ini hanyalah cerita fiktif. Kenapa? Karena saya tidak berharap ramalan ini terjadi, saudara. Semoga ini hanya sekedar dongeng, semoga ini hanya sekedar mimpi atau cerita yang tidak pernah terjadi. Sebagai orang yang beragama, sepatutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar negeri ini, agar tanah pasir ini tetap damai, tetap aman. Kita semua adalah bersaudara. Kenapa? Karena jika ini terjadi, ini sangat mengerikan. Dan saya sekali lagi secara pribadi tidak ingin ini terjadi. Dan semoga ramalan itu hanyalah khayalan belaka. Allah walam bisawab. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Ini hanya semacam cerita kosong belaka. Baik saudaraku, sahabat Lawang Buyung, demikian dari saya. Jika ada salah kata, jika ada hilap kata, saya mohon dimaafkan. Boleh kritik dan saran.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.